Panggilan Allah menuju mengajak kepada setiap muslim ke masjid itu setiap hari 5 kali. Ya, azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini panggilan. Si muazin memanggil kita, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah panggilan Allah. Ya, dia akan ngikutin ajaran Rasulullah. Rasulullah sendiri nggak pernah azan. Rasulullah menyuruh azan, tapi beliau tidak pernah berazan. Ya, karena Rasulullah punya tukang azan. Ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ada beberapa tukang azannya Rasulullah. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya, terutama kalau maghrib ini, ya nggak boleh belum maghrib udah azan. Kita yang puasa batal semua, tanggung jawab. Makanya harus tahu waktu. Subuh sama maghrib terutama itu, ya, jangan sebelum waktunya azan. Ya. Maghrib terutama ya batal itu. Ya. Kalau artinya kalau subuh belum waktunya subuh, orang lagi sahur enak-enak, azan udah habis waktu sahur, itu doang. Tapi tetap puasanya sah. Ya. Tapi kalau maghrib batal. Ya. Wala salata li jaril masjid illa fil masjid. Ini hadis. Dan tidak sah. Ada satu pemahaman, tidak boleh, tidak sah, ada lagi tidak sempurna. Tidak sempurna seorang tetangga masjid salat kecuali di masjid. Ini yang punya rumah dekat masjid paling, ya, ini ngeri ini, ya. Artinya tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Kalau tidak sah, sah. Saya kira sah, sholatnya di rumah sah. Tapi tidak sempurna sholatnya kalau bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masya'in fil dhulam ila al-masajid bin nar bin nur at-tam yaum al-qiyamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang jalan dalam kegelapan menuju masjid. Nanti di hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi kita berangkat subuh-subuh masih gelap, ya, atau mungkin berangkatnya masih jam 4, jam 5, setengah 5 udah berangkat masjid, itu masih dalam kegelapan. Ya, zaman Rasul nggak ada lampu, nggak ada handphone, nggak ada. Nah, sekarang kita enak, ada lampu jalan, ada handphone, bisa pakai, ya Allah tuh. Nah, itu diberikan kabar gembira, berangkat yang dalam keadaan gelap-gelap menuju masjid, mau isya mau subuh, nanti Allah akan ganti dengan cahaya di hari kiamat. Wa amara al-ummah ayyashhadu liman i'tada bil iman. Dan Rasulullah memerintahkan umat ini untuk bersaksi siapa orang yang suka dengan masjid bahwa dia ada iman. Kita harus bersaksi, oh ini orang senang di masjid, berarti ada iman itu. Tandanya itu aja, ya. Wa akhbara anna man qalbu mu'allaq biha min as-sab'ati alladziina yudhilluhum Allah fi dhillin arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Dan Nabi Muhammad SAW memberitakan kabar bahwa siapa yang hatinya bergantung dengan masjid, cinta sama masjid, ya, mu'allaq itu tergantung, maka dia termasuk orang 7 orang, salah satu daripada 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat dengan naungannya, yang dimana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT, ya. Itu kan ada 7 tuh, ya. Salah satunya orang yang suka sama masjid, ada pemuda, ya, yang beriman. Wa talaba minal muslimin kasratul i'tikaf, dan diminta daripada muslimin memperbanyak i'tikaf, ya. Diperbanyak i'tikaf, ini disunahkan. Siyama fi Ramadan, terutama bulan Ramadan. Siyama fil ashr al-akhirah, terutama lagi 10 hari terakhir. Ini kita lihat udah nih masjid dari hari pertama sama hari sekarang hari ke-7, ya, ada kemajuan, Pak. Alhamdulillah. Kemajuannya apa? Shofnya tambah maju. Yang kemarin 7 shaf, 8 shaf, sekarang cuma 3 shaf.
Ini kemajuan yang kita nggak perlu, alhamdulillah. Sedih tadinya. Ya. Harusnya banyak itu. Jangan panas-panas saya ayam orang bilang. Enggak. Hari pertama doang, hari kedua. Nanti diambil lagi akhir lagi. 2 hari terakhir ya. Innalillah. Ini Ramadan perbanyak. 10 hari terakhir Nabi Muhammad tidak ditemui oleh sahabatnya kecuali di masjid. Ya Allah, mengikat apa? Sarungnya. Artinya apa? 10 hari terakhir tidak ada hubungan sama istri. Dibolehkan emang, malam boleh bagi suami-suami hubungan. Tapi 10 terakhir, Nabi mencontohkan 10 hari terakhir diam di masjid, nggak keluar, nggak pulang ke rumah. Ini menunjukkan udah lupakan dulu sebentar itu. Urusan itu konsentrasi ibadah 10 hari terakhir. Kita mengharapkan dapatnya apa? Lailatul Qadar. Itu hari-hari itu. Ya. Fa Ramadan syahrul masajid. Maka Ramadan adalah bulan masjid. Ala kulli muslim ayyuafir man awqatil bil masjid ghaira ma'tada qabla Ramadan. Maka atas setiap muslim hendaknya memperbanyak waktu-waktunya di masjid, untuk masjid, tidak seperti kebiasaan hari-hari lain sebelum Ramadan. Kenapa? Itu semuanya imtithalan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengikuti perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit lagi. Wazaratul alam. Ya. Ini wazaratul alam ini. Ini yaitu tugas daripada Menteri Penerangan, ya, masalah ilal mas'ulin fi wizaratil alam al muhtaramin. Ini beliau mengatakan, dia menyampaikan nasihatnya kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam berita, pengumuman dalam TV, mau radio, mau apa sekarang, YouTube, Facebook dan lain-lain. Ini ada tanggung jawabnya nih, ya. Ramadan daiful muslimin. Ramadan adalah tamu bagi orang-orang muslimin. Fa hal min takdirin li dhaifikumul karim. Maka adakah penghormatan yang lebih bagi tamu kalian ini Ramadan? Ya, ini tamu setahun sekali datang. Kita hormati dia, kita kasih haknya. Ya. Hal min takhfifin minal marami al mutawalla mitafal lil masajid. Apakah ada keringanan, ya, daripada acara-acara yang di TV supaya mereka memperbanyak waktunya di masjid? Ya, mereka juga bersaing, mereka juga nih umat kafir, ya. Mereka juga berdakwah. Sebagaimana kita orang-orang Islam yang bertakwa menginginkan mengajak orang-orang, ya, kafir untuk menjadi muslim, orang yang maksiat menjadi tidak maksiat, menjadi taat, yang nggak ngerti ilmu jadi ngerti ilmu. Mereka juga dakwah sungguhnya, bikin kesibukan. Ini apa sekarang tuh? Piala Dunia. Ini orang Islam nggak usah dibangunin lagi sahur kayak seperti kita nonton, bangun sendiri untuk nonton itu siaran. Nah, itu sebenarnya kerjaan mereka juga, supaya kita muslimin sibuk kepada hal-hal yang tidak perlu kita sibuk. Nah itu terkadang. Nah, ini kita minta, kalau kita dalam kekuasaan kita ini, pemberitaan, TV, semuanya, ya, harusnya dikabarkan berita-berita yang bagus. Ya. Ini sekarang lihat TV lihat, itu demo mahasiswa, nggak ada satu TV yang menayangkan. Jadi kita kayak sandiwara ini, di sandiwara ini, ya, pemerintah nggak tahu mau bagaimana, Allahu a'lam gitu. Ya, itu tugas. Ya, bagaimana gambar-gambar itu, ya, mencegah? Bagaimana kalian meninggalkan masjid 1 bulan ini? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala minal mughniin wa man nashara aghaniyahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mughniin. Ya, siapa mughniin? Ya, mughniin itu orang-orang penyanyi. Ada sebagian orang yang diberikan suara bagus, tapi bukan baca Quran, tapi bukan qasidah, tapi untuk nyanyi, membuat orang lalai. Nah, ini ada timnya, ada penyanyinya, dan ada yang menyebarkan nyanyiannya. Ya, gitu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm
wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dari sebagian manusia ada yang menjual, ada yang membeli bagi mereka sebuah cerita-cerita untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Nah ini kan cerita, film, drama, nyanyian, itu cerita dibawa supaya orang sesat tanpa sadar, ya. Wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Atas mereka, ya, atas mereka, bagi mereka siksa yang menghina. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbir. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat kami kepada orang tersebut, wala mustakbira, dia berpaling, dia sombong, nggak mau dengar. Tapi kalau dengar ayat lagu-lagu, dia menuju ke sana. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak pernah dengarnya. Ka'anna fi uzunihi waqra, seolah-olah di telinganya ada penutup. Fabashshirhu bi'adzabin alim, beritakanlah kabar gembira kepadanya dengan siksa yang pedih, ya. Shadaqallahul azim. Luqman ayat 6 sampai 7 bisa dibaca di dalam surat Luqman, ya. Nah, ini insyaallah sedikit-sedikit, ya. Ya. Insyaallah mau nuntut ilmu, yang paling penting tuh mau nuntut ilmu. Kita dalam hari satu waktu tuh, dalam satu minggu tuh harus ada 3 kali kalau bisa menuntut ilmu, ya. Karena apa? Karena hati ini kalau ada tidak dapat siraman ilmu dan hikmah selama 3 hari, dia akan mati, ya. Ya, hitunglah khutbah Jumat 1 kali, ya. Nanti ambil lagi 1 kali lagi, apa? Jadi kalau seminggu 7 hari, kalau 6 hari 2 kali, ya, kurang 3 kali. Makanya saya bilang 3 kali. Jadi sebelum 2-3 hari sudah dapat cas lagi, ngecas lagi. Nah, itu insyaallah, ya. Dan insyaallah di sini Al Ansar tiap hari saya baca, walaupun sedikit-sedikit, ya, supaya ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan kewasiat tentang kebenaran dan kesabaran.